Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq dari SDN Cihalang. Saya akan mempresentasikan review model dongeng dengan judul buku Sang Kuryang, penyusun Yudhistira Ikra Negara, penerbit Serbajaya Surabaya. Dahulu di daerah Parahiang, Priangan, Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh Prabu Galuga. Ia seorang raja yang gagah perkasa, umurnya sudah 40 tahun. Namun ia tidak mempunyai permaisuri. Memang dia tidak ingin beristri. Anakku, kau harus segera mempunyai permaisuri yang akan penerus kerajaan ini. Tak usah khawatir, bila nanti tiba saatnya, saya pasti akan mendapatkan jodoh. Sebab dalam seminggu setelah kedatangan ayahnya, sang ayah yang sudah tua ternyata meninggal dunia. Setelah sang ayah meninggal dunia, sang Prabu bagaikan terbebas dari belenggu. Prabu Galuga hanya suka bersenang-senang dengan wanita cantik, tapi tidak pernah menikahi wanita itu. Setelah para pengawal pergi, ia menuju semak belukar. Di sana ia membuang hajat yang ditahannya sejak tadi. Air seni Prabu Galuga tersisa dan mengenang di cekungan tempurung kelapa yang terletak di bawah rimbunan. Setelah Baginda dan rombongannya meninggalkan tempat itu, datanglah seekor babi betina yang merasa kehausan. Segera menjelati air seni Baginda yang ada di cekungan tempurung kelapa. Atas hendak Dewata, babi betina itu hamil 9 bulan. Kemudian babi itu melahirkan seorang manusia perempuan. Prabu Galuga, bayi itu adalah anakmu. Dengan bidadari yang tengah menjalani hukuman dari para dewata, kodrat seorang manusia adalah menikah dan mempunyai anak. Kau telah mencoba mengelak dari kodrat, bawalah bayi itu pulang dan peliharalah. Tercengang dan tergetar hati Prabu Galuga mendengar suara itu. Bayi itu kemudian diasuh dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi, tumang anjing jelmaan dewa. Demikianlah pilihan wanita jelita keturunan bidadari ini. Bagaimanapun Dayang Sumbi merasa berat hati harus bersuamikan seekor anjing, walaupun anjing itu jelmaan dewa. Hari-hari berlalu, Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ia diberi nama Sang Kuryang. Tak terasa sudah 7 tahun berlalu. Menyadari kalau si tumang adalah ayahnya, sebab Dayang Sumbi tidak pernah bercerita siapa sungguhnya si tumang itu. 12 tahun kemudian, ia sudah menjadi pemuda dewasa. Wajahnya tampan, tubuhnya gagah perkasa. Hingga suatu ketika ia melihat seorang gadis sedang mandi. Hatinya berdebar kencang. Belum pernah ia tegang melihat gadis secantik itu. Ia terpesona, hatinya berdebar kencang. Ia bersembunyi di tempat yang aman. Ditunggunya hingga gadis itu selesai mandi dan mencuci pakaian. Seketika kepada ular itu pecah di gadis menjerit kaget. Pada saat itulah Sang Kuryang menampakkan diri dari bersembunyinya. Sang Kuryang makin tertarik pada gadis itu. Walau tinggal seorang diri, tapi gadis itu bisa menjaga diri. Ternyata si gadis juga menaruh hati. Akhirnya Sang Kuryang tinggal bersama si gadis itu.
untuk beberapa waktu lama. Mereka akan merencanakan untuk menikah. Sang Kuryang terus mendesak. Dayang Sumbi tak bisa menolak lagi. Ia bersedia menjadi istri Sang Kuryang kalau pemuda itu mampu membuatkan sebuah telaga di puncak gunung. "Ho, cuma telaga? Jangan khawatir, aku akan kubuatkan," jawab Sang Kuryang dengan mantap. "Bukan hanya telaga, tapi berikut sebuah perahu besar untuk bulan madu kita. Semua itu harus kau kerjakan dalam tempo semalam saja. Sebelum ayam berkokok, semua harus sudah selesai," kata Dayang Sumbi. Namun pada saat-saat yang kritis itu, dewa mengabulkan doa Dayang Sumbi. Ia diberi ilham agar memukul lesung penumbuk padi. Jin-jin pekerja tak berani menerus proyek dari Sang Kuryang. Mereka segera menghilang. Sang Kuryang sangat marah mengetahui hal ini. Pemuda sakti ini menendang perahu yang dibuatnya. Ketika terungkup ke bumi, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung dan hingga sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Blar, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa bekas. Sang Kuryang berteriak-teriak seperti orang gila. Tubuh Dayang Sumbi hilang tanpa bekas. Sang Kuryang berteriak-teriak seperti orang gila. Konon Nyi Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Bagaimanapun para dewa tidak mengizinkan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ia dijadikan ratu makhluk halus di Laut Selatan dan masyarakat mengenalnya sebagai Nyi Roro Kidul. Demikianlah kisah mula legenda Gunung Tangkuban Perahu. Sekian hasil review dari saya.